Iya. Jadi yang pertama adalah preposition plus objek, itu pasti ada. Kemudian apositif, kedua-duanya ini tidak dianggap subjek. Nah, materi yang lalu, simple present itu ditandai dengan subjek plus to be, am, is, are, kemudian complement. Complementnya ini bisa berupa adjective, noun, dan juga adverb of place. Yang kedua, subjek, kemudian verb one, or verb one plus s or es. Kemudian diikuti oleh objek atau adverb. Adapun untuk simple past, ciri-cirinya juga ada dua. Subjek, kemudian to be-nya ada was dengan were, kemudian diikuti oleh complement. Pelengkap ya. Kemudian yang kedua, subjek yang bertemu dengan verb to. Nah, ciri-ciri verb to ini bisa ditandai dengan akhiran ed ataupun irregular. Kemudian objek ya, ataupun adverb. Nah, untuk to be, coba teman-teman ingat lagi jenis-jenis. Ini kan salah satunya to be boleh bertemu dengan complement. Tetapi kalau ingin dilengkapi, to be itu boleh bukan hanya cocok dengan complement, saya singkat aja C, yang berupa 3 jenis kata tadi, adjective, noun, and verb of place. Bisa juga berupa to be diikuti verb in. Dan yang ketiga, to be bisa bertemu dengan verb 3. Tapi ketika to be bertemu verb in atau to be bertemu verb 3, ya bukan lagi dianggap sebagai simple present. Dia menjadi pola tenses yang lain. Tapi intinya boleh to be bertemu dengan 3 jenis kata yang berbeda ini. Ya, oke. Nah, sekarang kita lanjut ke preposition plus object. Preposisi itu adalah kata depan ya. Setiap preposisi, teman-teman, itu pasti diikuti oleh objek. Preposisi itu bisa berupa in, on, at, kemudian ada during, because of, in spite of, despite. Nah, ini yang paling sering muncul ya. Masih ada bentuk preposisi yang lain. Setelah preposisi pasti objek. Objeknya itu bisa berupa benda. Jadi setelah preposisi langsung aja diikuti benda. Kalau nggak ada benda, diikuti oleh kata ganti. He, she, it. Tapi itu harus diubah dalam bentuk objek. Ya, menjadi me, you, them, us, him, we. Jadi setiap ada preposisi ini, gunakan kata ganti objek. Me, you, them, us, him, her, it. Nggak boleh lagi I, you, they, she. Kemudian yang ketiga, objeknya itu bisa berupa non-phrase. Jadi apa yang bisa menjadi subjek sebenarnya bisa juga menjadi objek of preposisi. Kemudian bisa juga setelah preposisi itu diikuti oleh verb in. Ya, boleh juga diikuti oleh verb in atau gerund ya. Noun clause. Nah, jadi ini kategori 5 ini yang kemarin dianggap sebagai subjek ya. Tapi kalau didahului oleh kata depan seperti in, on, dan lain sebagainya, maka itu tidak boleh lagi dianggap sebagai subjek. Contohnya nih, in the class. Ini ya. Setiap di awal kalimat didahului oleh preposisi, maka itu bukan subjek. In the class. Nah, contoh. Dan biasanya preposisi itu diikuti koma. Ujungnya diikuti koma. Jadi mulai dari in sampai kelas itu bukan subjek karena ada koma. Tapi terkadang juga preposisi itu tidak memiliki koma. Hati-hati kalau dia tidak memiliki koma. In the class. Nah, kalau dia tidak memiliki koma, dia memiliki dua kemungkinan pola. Yang pertama, in the class tetap menggunakan pola subject verb.
Tapi bisa juga menggunakan verb kemudian subjek. Jadi posisi subjek verbnya ditukar. Nah, untuk pola yang kedua ini ada khusus nantinya pembahasannya lebih detail di pertemuan-pertemuan ke depannya. Jadi teman-teman fokus dulu bahwa preposisi objek ada koma itu subjek verb. Preposisi objek tanpa koma juga subjek verb. Nantinya ada juga verb plus subjek. Nah, kalau dia tidak menggunakan koma, teman-teman sekalian, caranya gimana untuk membedakan ini batas dari objek? Mana objeknya, mana subjeknya kan? Kalau ada koma kan mudah. Oh, sampai koma itu objeknya. Tapi ketika setelah koma ada benda, maka itu jadi subjek. Tapi kalau nggak ada koma, Sir, bisa juga sih, gampang juga sih. Teman-teman tinggal lihat. Kalau seumpama ada preposisi, ada objeknya, kemudian ada preposisi, sorry, ada artikel, anggaplah the, artikel kan itu pasti bertemu benda ya. Nah, berarti meskipun dia tidak menggunakan koma, maka artikel baru ini menunjukkan sebagai subjek. Gitu. Jadi batas objek preposisi dengan subjek yang baru adalah adanya artikel. Meskipun dia tidak memiliki koma. Oke. Nah, sekarang sampai di sini ada pertanyaan dulu sebelum lanjut lebih jauh. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada coba kita lihat lagi contoh. Nah, teman-teman, inilah semua preposisi ya. Mungkin masih ada yang bertanya selain dari yang dituliskan tadi, yang mana yang tergolong preposisi. Nah, ini dia. Ya, boleh dilihat dulu. Oke. Jadi nantinya kalau ada case seperti ini ya, preposisi. Anggaplah in, blank seperti ini, kemudian koma, subjek verbnya sudah ditemukan. Nah, berarti teman-teman tinggal butuh objek. Ya, objek dari preposisi bisa jadi verb in atau non phrase dan sebagainya. Tadi sudah jelas apa saja objek dari preposisi. Ini case yang pertama, setelah preposisi blank, tapi setelah koma lengkap subjek verbnya. Atau bisa juga seperti ini, preposisi. Langsung aja ya dituliskan contoh preposisi. On my pocket. Blank seperti ini. Ya, kosong. Ternyata ada kata setelah blank. Setelah blank itu Anda coba cari subjek verb. Ternyata nggak ada. Nah, olehnya itu di sini coba cari subjek verb. Jadi seperti biasa, mainnya seperti biasa ya. Tentukan subjek verb. Cuma jangan
tertipu, jangan terkecoh dengan setiap ada preposisi di awal kalimat. Karena itu bukan subjek. Kalau ada komanya berarti lebih jelas lagi batasan dari objek of preposisi. Kalau nggak ada komanya maka Anda lihat apakah ada artikel baru atau kalau sudah semua teman-teman lihat jenis-jenis preposisi, coba kita lihat contoh soal dulu. Ya, fokus ke subjek, Bro. Ada jawaban? Silakan. Nomor satu. Oke, thank you. Udah ada jawaban. Alfa, alfa. Seperti biasa ya, Kak, cari subjek verb. Ya, Mark Twain ini adalah orang, benda, subjek. Sisa kata ini cari verbnya, nggak ada. Ya, cari aja verb. Yang benar adalah alfa. Betul sekali. Lanjut, silakan nomor dua. Oke, udah ada jawaban. Alfa lagi, ada delta. Delta, coba fokus Kak di kata ini ya. Di antara kata ini ada nggak subjek? Charlie, oke. Ada lagi? Oke, udah nggak ada delta. Oke. Fokus ke subjek verb Kak. Nah, dari kata early sampai fit, ternyata belum ada subjek verb. Berarti otomatis teman-teman harus isi di blank ini subjek verb. Nah, ada yang pilih delta. Coba dicek lagi catatannya. Atau dilihat rangkuman materi yang pernah kami share ke teman-teman. Jenis-jenis kata kerja, verb ing itu tidak masuk dalam jenis kata kerja, Kak. Ya, yang tergolong verb itu mulai dari to be, jenis-jenis to be ya, bukan kata to be-nya, tapi yang tergolong to be seperti am is are, was were, be atau being. Kemudian ada verb satu, ada verb two, ada verb one plus s or es. Kemudian ada to have, bukan kata to have-nya ya, tapi yang tergolong to have as had. Kemudian ada modal. Kemudian ada to do ya, do does did. Nah, inilah jenis-jenis kata kerjanya. Nggak ada verb ing masuk di kategori ini. Berarti yang paling benar yang ada subjek verbnya adalah Charlie. Nggak bisa bravo karena early itu ingat kalau teman-teman menemukan Elie itu bukan subjek. Agar Elie ini bisa menjadi subjek, tambahkan benda dulu. Sehingga Elie itu dianggap umumnya adalah kata sifat. Setiap kata sifat butuhnya benda. Adjective plus noun itulah yang dimaksud dengan gabungan non phrase. Makanya masih butuh benda kemudian verb. Oke, aman. Ada tanggapan sebelum lanjut lagi ke materi apositif?
Oke, nggak ada. Ada pertanyaan. Kalau dia to be-nya had, kan harus verb 3. Oke. Yang pertama, to have dengan to be itu beda, kan? Jadi to have dengan to be itu beda. To have itu yang tergolong adalah have, has, had. Sedangkan to be, am, is, are. Kemudian was, were. Kemudian be, dan juga been. Nah, tadi ditanyakan. Bukannya to have itu harus bertemu verb 3. Nah, nggak semuanya, Kak. To have dengan to have, has, had bisa bertemu dengan langsung verb 3. Nggak boleh bentuk kata kerja lain. Ya, nggak boleh bentuk kata kerja lain. Nggak boleh verb 1. Nggak boleh to have bertemu dengan Ya, selain dari verb 3 bisa juga bertemu dengan been. Salah satu dari to be. Been. Ya kan? Have bertemu been. Has bertemu been. Had bertemu been. Boleh. Oke. Selain dari to have bertemu verb 3, to have bertemu been, boleh juga to have langsung bertemu dengan objek atau benda. Objek, benda. Contoh, I have a book. Atau bentuk kedua dari have menjadi had. I had a book last night. Jadi di sini had-nya bentuk kedua, Kak. Ya kan? Bukan lagi to have yang bertemu verb 3. Karena di sini dia objek. Gitu. Nice question. Ada lagi? Tanyanya mantap. Masih ada pertanyaan? Oke, nggak ada ya lagi ya. Oke, sekarang kita lanjut. Jadi tetap teman-teman fokusnya ke subject verb. Nah, aman ya preposisi. Cuman ini yang tadi perlu diwaspadai. Yang pola yang ketiga. Ketika dia tidak menggunakan koma, maka bisa jadi dia ada verb plus subject. Posisi subject verbnya yang ditukar. Oke. Berikutnya adalah apositif. Nah, untuk apositif, teman-teman sekalian, yang pertama, dia bukan subjek. Sama dengan preposisi. Kemudian, posisinya ya, subjek dulu, kemudian apositif, koma, kemudian verb. Kemudian apositif, koma, subjek verb. Atau subjek verb plus objek, koma apositif. Nah, ini. Jadi rata-rata apositif itu ditandai dengan koma. Boleh posisinya antara subjek verb, boleh mendahului subjek, atau bahkan boleh setelah objek. Ya, sudah kan? Nah, berikutnya, kalau sudah posisi, nantinya terkadang teman-teman akan menemukan soal apositifnya yang perlu Anda lengkapi. Tapi Anda harus mulai dulu, tetap mencari subjek verb seperti biasa. Anggaplah gini, case-nya subjek udah dapat, blank. Nah, diapit oleh dua koma kosong, kemudian verb. Ya kan? Oke. Jadi ketika ada subjek verb,
Anda sudah temukan dan ada 2 koma seperti ini, maka Anda butuh A positif. Oke? Anda butuh A positif. Otomatis, untuk mengisi A positif ini, seperti apa bentuknya? Nah, bentuknya, kita lihat. Kalau setiap teman-teman membutuhkan A positif, atau butuh A positif untuk dilengkapi, yang paling pertama adalah cari yang berupa non-place. Ciri-cirinya artikel. Cari yang ada artikel n plus 6. Didahulukan mencari pola ini, guys, kalau A positif yang hilang. Kemudian yang kedua, kalau nggak ada, masih ada satu lagi. Bentuk non-place. Kalau nggak ada pola ini, Anda boleh cari one off. One off bertemu benda jamak. Oke. Kalau nggak ada non-place, boleh teman-teman cari yang langsung verb ing. Kemudian boleh, kalau nggak ada verb ing, cari verb 3. Masih nggak ada pola ketiga ini, cari lagi yang preposisi. Nggak ada ini, boleh cari yang berupa adjective clause. Oke. Jadi setidaknya ada 5 bentuk A positif. Kalau nantinya di soal A positifnya yang hilang. Yang paling pokok yang harus Anda eh, dahulukan dulu, cari yang pola non-phrase. Ditandai dengan artikel atau kata wanita. Oke, sekarang kita coba ke Google Form ya.
Oke, nomor 1. Alfa. Subjek verb dulu ya. C. Nah, aman. Berarti subjek verb diantarai oleh dua koma. Lengkapi aja menggunakan apositif dan utamakan menggunakan artikel. Lanjut aja. Delta. Lanjut nomor 2. A. Lagi D. subjek verb dapat ya. Jadi jangan lupakan subjek verb agar lebih jelas. Nampak bahwa nggak perlu lagi subjek verb. Oke. Tadi hampir lupa bahwa kalau apositif yang diisi, usahakan teman-teman hindari menggunakan subjek verb. Jangan ada subjek verb untuk Anda isi di apositif yang hilang ya. Artikel. Lanjut 3. C. One. C. Oke, connected. Sudah ada verb, subjeknya. Oke, one of. Oke, 4. Subjek verb dulu agar lebih jelas. Alfa. Oke, alfa. A. Hindari subjek verb ya. 5. Charlie. Nah, hati-hati. Kalau di sini komanya hanya 1. Makanya pastikan dulu ada nggak subjek verb. C. Nggak ada, play. C. Ya kan? Play itu Charlie. sebagai verbnya. Nah, di sini komanya hanya 1. Ada nggak di pilihan yang menggunakan koma lagi? Ternyata ada. Oke, berarti kalau gitu yang benar adalah Charlie. Berarti 2 koma seperti ini jadi subjeknya. Lanjut 6. Delta. D. D. Oke, Delta. delta. Lanjut 7. Bravo. 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 8. Delta. Delta. Lanjut C. Charlie. Charlie. 10. D. Delta. Delta. Ya, aman ya. Lanjut ke soal berikutnya. Oke, sambil menunggu soal kami kirimkan, mungkin ada pertanyaan, silakan. Mr. Aslam. Ya, silakan. Oke. Saya mau bertanya, mungkin nggak di apositif itu hanya ada 1 koma aja, jadi cuma dua dua part. Kalau ini kan apositifnya kan 3 ya, 3 part ya. 2 koma, 2 koma. Mungkin nggak ada jenis apositif yang hanya 1 koma aja. Apakah bisa positif menggunakan 1 koma aja? Gitu. Iya. Bisa, Kak. Gini, ini posisinya. Berarti posisinya yang harus berbeda. Coba ya, mana catatan tadi? Nah, ini dia. Nah, ini Kak. Jadi posisi apositif itu boleh di tengah-tengah seperti ini. Maka dia diapit oleh 2 koma. Tapi ada juga di depan. Nah, kalau di depan seperti ini maka komanya 1. Atau dia di belakang menjelaskan objek. Gitu. Oke. Bisa Berarti ya? bisa ya? Bisa. Oh ya, oke, thank you. Bisa. Oke, lanjut. Coba cari dulu.
Oke, nomor 1. Ada yang bisa jawab? B. B. Oke, yang hilang verbnya ya. Bravo. Lanjut nomor 2. A. A. Oke, belum ada verbnya. Ingat to have ini bukan verb. Yang tergolong to have itu yang dianggap verb. Have. Has. Have. Lanjut. 3. A. Any sampai asisten ini subjek. Verbnya yang hilang. Cari. C. Ingat C. ya, untuk menentukan subjek tunggal jamak. Itu masih dipakai. Berikutnya 4. B. Oke, verbnya hilang. Di antara pilihan yang ada verb, alpha dengan Bravo. Karena ini adalah artikel, berarti kalau Anda pilih alpha juga artikel. Akan double subject. Supaya tidak double subject, maka diperantarai dengan preposisi. Maka yang cause ini dianggap subject. Is. Oke. 5. B. Oke. B. Ya. B. Ya. 6. A. Delta. There were Oke. several. D. 7. 6 apa Pak? E atau D? A. Delta. There are. Karena di sini di soal nggak ada verbnya. Yang bisa jadi verb cuma di delta. Lanjut. 7. E. A. Alpha. Oke, butuh subjek. Alpha. 8. E. Ini E. verbnya. Alpha. D. Ya, alpha ya. Alpha. Oke. Varieties. Coba kita cek kembali. Katanya apakah varieties itu kata kerja? Bukan. Yang Ya, itu kata semua. kerja itu yang ini. Bukan. Varieties itu bukan kata kerja. Bukan. Ini asalnya dari variety. Variety. Ya, kata yang akhiran Y itu identik dengan benda. Sedangkan yang seperti ini masuk kata kerja. Ketika ditambahkan S seperti ini. Kata kerja ini. Sudah bisa ya? Bedakan. Oke, aman. Lanjut. 9. Bravo. Sama dengan soal yang di awal-awal. Kata elie itu adjektif. Bisa sebagai adjektif. Jadi elie itu bisa adjektif, bisa juga adverb. Nah, kalau kata yang akhiran al juga adjektif. Maka setiap adjektif butuh benda dulu ketika ingin menjadi subjek. Nah, ini adalah verbnya. Bisa jadi verb. Ya kan? Berarti yang mana yang tepat? Bravo. Bravo. Jadi ketika are bertemu dengan held ini menjadi verb 3. Karena to be boleh bertemu dengan verb 3. Nggak mungkin to be bertemu verb 2. Ya kan? Oke. Makanya nggak bisa pilih Charlie. Kalau Charlie langsung verb. Padahal presidential itu belum jadi subjek. Hanya sebagai kata sifat. 10. Kenapa bukan A ya? Sorry. Ya. Kenapa bukan A? Sama kak. Alpha itu bukan verb. Ya, alpha itu bukan verb. Padahal di soal ini masih butuh verb. Iya, masih butuh verb. Masih butuh verb. Makanya di sini ada verb. Are. Ada lagi? Udah, oke. Oke, lanjut. 10. Alpha. Tadi Delta. can provide. Delta. Ada preposisi, Delta. butuh objek aja. Delta. Gak usah ada verb setelah preposisi. Lanjut 11. Alpha. Receive. Kalau teman-teman menemukan kata ed diikuti objek, maka ini dianggap verb to. Berarti yang benar adalah alpha. Iya. 12. Alpha. Henry Adams. Kemudian butuh verb. Alpha. Benar. 13. C.
Ini family subjeknya, of. kemudian ini verbnya. Charlie. A family of. Kemudian 14. C. C. Ya, butuh verb. 15. A. Nah, ini Alpha. during. Oke. Kemudian di Spanish ada komanya, maka ini jadi subjeknya. Alpha ya? Alpha, ya, Oke, A. butuh verb. Oke. Aman ya? Pak, nomor 10 tadi, kenapa dia jadi D ya jawabannya? Apa ininya? Ya, karena on ini preposisi, Kak. On-nya preposisi, data on-nya. Oke. Kemudian di soal sudah lengkap subjek verbnya. Maka semua pilihan yang ada verb nggak boleh lagi. Dia akan double verb. Ya kan? Makanya cukup cari yang berupa objek atau benda. Makanya yang paling benar adalah itu. Ada lagi? Oke. Nah, teman-teman, berarti next meeting untuk besok, teman-teman akan masuk di materi pengecoh verb. Karena semua yang terkait dengan subjek udah tuntas, maka besok kita akan bahas pengecoh verb, yaitu present dengan past participle. Ada tanggapan, pertanyaan sebelum kita tutup? Aman ya? Oke, saya kira cukup dulu untuk siang hari ini. Mudah-mudahan menambah wawasan teman-teman lagi. Dan tentunya akan memperkuat kembali analisa teman-teman mengenai subject and verb. Thank you and see you tomorrow. Bye.